Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para mahasiswa. Pada kali ini saya akan mengajar mata kuliah administrasi pemerintahan daerah. Sebelumnya mungkin ada di antara kalian semua pernah bertemu dengan saya atau bahkan mungkin pernah ikut dengan mata kuliah saya sebelumnya. Namun mungkin juga ada beberapa yang belum kenal. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Otilan Khair. Saya ditugaskan pada semester ini untuk mengajar mata kuliah administrasi pemerintahan daerah. Saya harapkan kepada semua para mahasiswa untuk ikut aktif dalam perkuliahan saya dan juga aktif dalam setiap diskusi yang nanti akan kita laksanakan. Prinsip saya adalah kalian semua mahasiswa agar selalu hadir dan selalu menjalankan tugas dan jangan lupa bahwa yang akan saya nilai bukan hanya ujian tapi juga keaktifan kalian semua dalam perkuliahan saya. Baiklah, kita mulai saja perkuliahan kita kali ini ya tentang administrasi pemerintahan daerah. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa tujuan dari perkuliahan ini adalah agar para mahasiswa mampu memahami tentang administrasi pemerintahan daerah, khususnya teori ataupun pengertian administrasi. Namun, sebelumnya saya berharap bahwa setiap mahasiswa hendaknya membaca dan mempelajari lebih dulu materi yang sebelumnya telah saya berikan di dalam Google Classroom. Baiklah, untuk yang pertama kali saya akan sampaikan adalah pengertian administrasi. Ya. Dalam arti sempit, administrasi merupakan kegiatan yang meliputi mencatat, surat, menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis kewirausahaan. Jadi memang ada beberapa orang atau yang mengatakan bahwa administrasi itu hanya bersifat sempit, hanya bersifat clerical, hanya bersifat surat menyurat, catat mencatat, ketik mengetik dan sebagainya. Kalau kita berada di dalam lingkungan kantoran atau lingkungan kantor, apa yang namanya bagian administrasi. Ya. Bagian administrasi itu apa? Ya ada yang mengetik, ya ada yang membuat atau mengkonsep surat, ada yang membuat pembukuan ringan, ya, ada yang menyusun agenda. Jadi dipandang bahwa administrasi itu hanya dalam pengertian sempit. Dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil. Nah, jadi mahasiswa semua sudah paham apa yang dimaksud dengan administrasi dalam arti sempit dalam arti luas? Bagaimana? Sudah paham? Bagus. Ya, karena kita baru ketemu dan baru pengantar saja. Saya pikir ini adalah pelajaran mendasar yang juga pernah dipelajari sebelumnya. Ada 3 aspek administrasi dalam arti luas. Ada yang tahu? Bagaimana? Ada yang tahu? Pada saudara Bambang? Ya. Oke, baik. Jadi ada 3 aspek administrasi dalam arti luas.
Pertama adalah proses. Proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan, sampai dengan sampai. Dan kemudian ada yang namanya aspek fungsi atau tugas. Jadi aspek fungsi atau tugas itu merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator. Terakhir adalah keperangataan atau institusi. Kegiatan dalam suatu lembaga, ya, dalam melakukan aktivitas tertentu. Jadi, administrasi dalam arti luas itu bisa berupa proses, berupa fungsi, atau berupa institusi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Terima kasih. Cukup. Nah, sekarang ada yang namanya pengertian manajemen. Ada yang mengatakan administrasi, ada yang mengatakan manajemen. Sebenarnya apa perbedaan administrasi dan manajemen? Administrasi bagian dari manajemen atau sebaliknya? Manajemen itu bagian dari administrasi. Beberapa pendapat tentang administrasi dan manajemen. Sebenarnya manajemen itu merupakan proses usaha dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, administrasi yang merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana-prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan manajemen itu adalah proses atau usaha dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi memang ada kemiripan atau kesamaan ya. Mana banyak administrasi bagian dari manajemen atau manajemen bagian dari administrasi dari karena manajemen itu merupakan prosesnya, sedangkan administrasi itu adalah kegiatan ya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan fasilitas sumber daya untuk mencapai tujuan yang berdaya guna dan berhasil guna. Ini adalah definisi administrasi menurut ahli. Menurut LNG, administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Jadi rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha. Pokoknya apapun usahanya, bukan hanya di perkantoran, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting adalah perbuatan penyelenggaraan setiap usaha kerjasama. Yang sekelompok orang itu bisa dua orang atau lebih mencapai. Sedangkan menurut Suharto, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan setiap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi memang definisi menurut ahli itu bermacam-macam, tapi sebenarnya intinya adalah adanya kerjasama, adanya sekelompok manusia, dan adanya tujuan. Sedangkan menurut Sondang, sekian, administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Jadi, apa perbedaan di antara ketiga ini? Ada yang tahu? Coba, saya ingin mendengar tanggapan dari saudara Tambang. Ya, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, jadi memang perbedaannya tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar, hanya ada yang mengatakan rasionalitas, ya, ada yang mengatakan suatu proses, ada yang mengatakan perbuatan. Sebenarnya intinya ketiganya adalah sama-sama ya kerjasama sekelompok manusia ya untuk tujuan bersama. Sedangkan menurut Leonard D. White, administrasi adalah suatu proses
yang pada umumnya terdapat pada semua kelompok negara, baik itu swasta, sipil, atau militer, usaha besar maupun usaha kecil. Teori yang mengatakan proses. Yang dilihat adalah kelompoknya. Itu adalah teori dari Leonard White. Dalam menurut William Newman, ya, administrasi adalah pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini ada perbedaan memang. Kalau administrasi, kalau menurut William itu adalah pedoman, petunjuk kepemimpinan dan pengawasan. Jadi di sini ada yang namanya tindakan yang dari kepemimpinan, dari pengawasan, ya, dan merupakan tindakan dari orang yang memberikan pedoman ataupun. Ya. Di sini sudah mengerti semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Demikianlah materi perkuliahan kita pada hari ini. Saya harapkan semua mampu untuk memahami apa yang telah saya sampaikan. Jangan lupa setelah ini kita akan melakukan diskusi masing-masing dibagi dalam 3 orang dan masing-masing akan menyampaikan presentasinya. Demikian saya sudahi dulu paparan saya akan tunggu tugas yang telah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.